Oke Rika, selamat datang. Alsianida, si Ananda 11, selamat bergabung. Teman-teman, kita diskusi masalah positivisme hukum pada siang hari ini. Tadi di grup Mas Fikri sudah WA saya pribadi, dan kita gunakan jam 11. Langsung saja teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Mohon maaf saya kurang rapi teman-teman. Saya ada di Bank BRI hari ini, Mas Ian. Saya ada di Bank BRI untuk mengurusi ATM saya yang tertelan. Langsung saya pada materi kita tentang positivisme hukum teman-teman. Jadi dalam konsep setelah kita memahami tentang apa yang dinamakan dengan hukum alam atau natural law, teman-teman, kita pelajari apa yang dinamakan dengan positivisme hukum. Positivisme hukum itu dimaknai untuk memurnikan hukum agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, teman-teman. Kepastian hukum bagi masyarakat. Positivisme hukum itu suatu bentuk pemisahan antara hukum dengan moral, antara hukum dengan anasir-anasir lain yang di luar aturan hukum, teman-teman. Contoh yang di luar hukum seperti tentang sejarah hukum, seperti tentang teman-teman, seperti tentang seperti tentang psikologis hukum, sosiologi hukum. Itu teman-teman, dengan adanya kemurnian hukum tadi itu ingin memurnikan mesi hukum dengan faktor-faktor lain yang ada di luar hukum di sini. Itu adalah bagian dari positivisme hukum. Yang menjadi pertanyaan teman-teman, mengapa sih hukum perlu dimurnikan? Mengapa hukum perlu dimurnikan? Agar hukum itu bisa Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Aziz, selamat siang Mas Aziz. Kembali ke materi Mas Aziz ya. Kenapa hukum tadi itu perlu dimurnikan teman-teman? Agar hukum tadi itu bisa memberikan keadilan dan juga memberikan kemanfaatan dan juga memberikan kepastian hukum di sini. Kemudian konteks kepastian hukum dilihat dari mana teman-teman? Kepastian hukum tadi itu dilihat dari peraturan perundang-undangan. Karena sejarah hukumnya tadi itu setelah adanya kontrak sosial antara masyarakat dan juga pemerintah, kemudian setelah itu dibuatlah peraturan agar bisa diikuti baik pemerintah dan juga dari masyarakat. Jadi aturan itu bukan dibuat hanya untuk masyarakat, tapi aturan itu dibuat untuk pemerintah dan juga masyarakat. Sesuai dengan konteks kita, ada namanya trias politika, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Karena itu adalah undang-undang atau peraturan tadi sudah disepakati bersama, maka masyarakat yang tergabung, masyarakat yang ada di dalam suatu negara harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati oleh pembuat peraturan tadi di sini. Pembuat peraturan. Setelah peraturan itu dibentuk, kan tujuan lain teman-teman, peraturan itu harus ditaati, peraturan harus diikuti, peraturan itu harus memberikan efek jera di situ. Peraturan harus memberikan efek jera. Dan mana pemberian efek jera itu teman-teman, makna efek jera tadi, peraturan itu bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga negara Indonesia. Maka paham positivisme hukum itu dikembangkan, khususnya di dalam dunia peradilan. Karena kenapa? Kalau kita bicara normatif hukum, kan hukum itu dilihat dari normanya teman-teman. Hukum dilihat dari norma atau peraturan. Norma atau peraturan. Setelah ada norma atau peraturan, dan di situ kemudian apa yang dikatakan undang-undang, apa yang dikatakan peraturan tadi, itu yang wajib ditaati. Karena itu kesepakatan bersama. Dan itu ditaati. Kemudian penegakan hukumnya bagaimana? Kan kita kemudian kalau ada aturan, kan kita yang bertanya kan, bagaimana law enforcement, bagaimana penegakan hukumnya? Kan penegakan hukum berdasar dari mana teman-teman? Peraturan. Penegakan hukum dilihat dari mana? Peraturan tadi ditegakkan. Contoh peraturan kan kita tahu ada jurisdiksio, ada masalah. Jurisdiksio itu adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang sifatnya itu adalah hukum privat atau perdata. Seperti saya dengan jenengan, kita masalah jual beli, buyu, kan itu adalah masalah manusia dengan manusia,
hubungan manusia dan manusia bentuknya adalah peraturan, atau maknanya itu adalah hukum perdata, teman-teman. Hukum perdata kan ada hak dan kewajiban. Hukum perdata kan hak dan kewajiban. Ada hak yang dihilangi, maka kewajiban kita untuk memberikan kewajiban tadi. Kemudian setelah hak dan kewajiban tadi, teman-teman, kan kita juga bicara tentang apa yang dinamakan dengan gubernakulum. Gubernakulum itu yang dimaknai itu adalah nomor antrian 833, silakan menuju customer service. Dan itu kemudian, mohon maaf, saya di cabang BRI Lumajang, teman-teman. Saya ada masalah, ada sedikit masalah di ATM saya. Mohon maaf ya, sambil kita kuliah. Ada namanya gubernakulum. Gubernakulum itu dimaknai hubungan manusia dengan pemerintah. Hubungan manusia dengan pemerintah itu, teman-teman, dimaknai itu adalah hukum publik. Kan kita tahu, kalau ada hukum privat berarti ada hukum publik. Hukum publik itu yang mengatur masyarakat dengan pemerintah. Sifatnya hukum publik itu bisa berbentuknya itu adalah hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara, yang mana hukum publik itu memberikan efek jera. Efek jera apa? Ada hukuman, karena yang namanya peraturan itu, teman-teman semua, yang dinamakan peraturan itu adalah berisi perintah, himbauan, larangan, dan ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Itu merupakan bagian dari adanya positivisme hukum dalam mata kuliah logika dan penalaran hukum. Maka setelah ada itu, teman-teman, inginnya pembentuk undang-undang itu yakni agar undang-undang bisa ditaati melalui proses peradilan. Setelah ada publik, ada privat, kan di situ ada seperti hukum perdata ya, hukum privat itu. Hukum privat kan ada namanya KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum acara namanya apa? KUHAPER, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata di sini. Kan di situ, teman-teman, setelah itu terbentuk, kan yang digunakan itu kemudian bagaimana aturan itu ditaati. Bagaimana peraturan tadi ditaati. Maka bukan yang kita katakan oleh orang, tapi positivisme hukum apa yang dikatakan oleh peraturan perundang-undangan itu yang wajib ditaati. Bukan kata Basuki, bukan kata Perwira Ramadhani, bukan kata Pak Haji Rahmat, bukan kata Hayaf, tapi yang dinamakan positivisme hukum itu apa yang dikatakan oleh undang-undang, atau seringkali dimaknai positivisme hukum dengan kata normatif hukum, teman-teman. Norma, bukan empiris, normatif hukum. Mengapa Pak Basuki kita perlu adanya normatif hukum agar kita, kalau seumpama kita itu ada aturan peraturan perundang-undangan, jadi analisisnya sama-sama kuat. Apa analisisnya kuat? Baik itu penegak hukum, Putri, penegak hukum bisa berarti polisi, kemudian pengacara, karena pengacara termasuk penegak hukum loh, pengacara penegak hukum loh, teman-teman, pengacara itu. Baik polisi, pengacara, kemudian polisi, pengacara, hakim, jaksa, karena itu adalah officium nobile, profesi yang terhormat namanya. Sama-sama menegakkan hukum. Mereka lihatnya dari mana, teman-teman? Mereka lihatnya dari aturan peraturan perundang-undangan. Apakah yang dikatakan undang-undang, apa yang dikatakan norma, itu yang dilaksanakan, teman-teman. Itu salah satu bentuk adanya positivisme hukum. Namanya seringkali disebut adalah normatif hukum. Maka kalau teman-teman melaksanakan penelitian, teman-teman pasti yang digunakan terlebih dahulu adalah stated approach, pendekatan peraturan perundang-undangan. Apa Fahmi yang dikatakan oleh undang-undang? Apa yang disebutkan oleh norma? Itu yang menjadi bagian dari adanya positivisme hukum, teman-teman. Oke, positivisme hukum itu, teman-teman, dilakukan oleh sebanyak hal, baik itu dalam bidang yudikatif, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, peradilan militer. Mereka menggunakan konsep positivisme hukum di sini. Teman-teman tidak usah takut untuk bertanya lah, nanti akan saya jawab di sini. Jadi konsep itu, teman-teman, yang perlu dikembangkan dalam logika hukum ya, karena setelah adanya logika
Kan kita hukum itu bicara logis. Logis itu masuk akal. Logis maknanya masuk akal, teman-teman. Maka kalau kita bicara hukum, kita nggak bicara tentang bidang-bidang hal yang nggak bisa dilihat ya. Hukum seringkali bicara tentang bukti otentik. Bukti otentik. Contoh dalam bidang perdata, kita kan bukti otentik yang kelihatan mata, teman-teman. Yang terlihat oleh kita, bukti otentik. Alatnya jelas, buktinya ada. Ini merupakan bukti otentik yang dinamakan dengan bukti-bukti. Teman-teman pernah masuk pengadilan negeri atau pengadilan agama? Pernah ikut sidang? Pernah ikut sidang? Ada yang pernah ke pengadilan agama di sini, teman-teman? Pasti pernah kan masuk pengadilan, ataupun minimal nonton sidang. Sidang kan mereka mencari alat bukti. Alat bukti itu apa, teman-teman? Alat bukti otomatis yang terlihat di situ, yang ada depan mata kita di sini, itu merupakan alat bukti dalam bidang positivisme hukum. Apakah negara-negara juga mengikuti paham positivisme hukum, teman-teman? Kan Messi, kalau kita hampir semua negara mereka berpedoman apa yang dikatakan undang-undang Messi itu yang dijalani. Kemudian pendekatannya setelah itu adalah kalau pertanyaannya adalah muncul sejak kapan positivisme itu, sejak kapan pernah Bapak tapi tidak pernah ikut sidang Hayaf mungkin pernah tahu pengadilan tapi nggak pernah ikut sidang. Kalau semama Hayaf itu mengikuti sidang, contoh mungkin Hayaf di pengadilan agama nanti waktu praktek PPL, kan Hayaf bisa lihat tuh konsep sengketa masalah tanah. Yang dilihat sengketa tanah pertama apa Hayaf? Pertama mungkin adalah bukti kepemilikan tanah, bisa sertifikat. Setelah sertifikat ada namanya akta tanah, baik akta hibah atau akta waris. Kemudian ada yang dinamakan dengan letter C atau yang disebut dengan tanah terawangan desa. Itu suatu bukti otentik. Jadi orang-orang itu dalam persidangan, hakim, pengacara, panitera akan lihat itu, teman-teman. Semua kita merasa memiliki. Kemudian kita tidak punya bukti sertifikat tanah. Walaupun kita maksa sebagai anak kandung, itu tidak bisa dimiliki oleh kita. Saya anak kandung, tapi kok tanah tersebut diberikan pada anak angkat. Tapi kemudian dilihat hakim secara logika, hakim akan melihat hak kepemilikan tanah, baik itu sertifikat tanah, letter C, kemudian pembayaran pajak, SPPT pajak dari tahun ke tahun, kemudian di terawangan desa, itu menjadi bukti, teman-teman. Bahasanya itu masuk akal. Semua orang itu memiliki tanah tersebut, kan logikanya berarti ada apa orang ini kok bisa memiliki tanah tersebut. Kenapa dia bisa memiliki tanah tersebut? Itu menjadi teman-teman, yang dikatakan undang-undang namanya akta otentik. Akta otentik itu dimaknai dalam perdata adalah bagian kepemilikan tanah yang disahkan oleh hukum. Namanya akta otentik, teman-teman, di sini. Akta otentik itu dalam aturan pun diberikan seperti itu. Tapi bukan kita bicara masalah surat tanah itu, ini milik saya enggak. Apa bukti kamu memiliki tanah? Lah, positivisme hukum itu, teman-teman, menegakkan itu, teman-teman. Menegakkan apa, mesti menegakkan keadilan tentang kepastian hukum tadi. Otomatis kan kalau kita bicara hukum, bicara sengketa. Kalau kita bicara hukum, kita bicara masalah pidana, orang melanggar hukum. Orang melanggar pidana, contoh pidana dia penadahan barang-barang curian. Kan di aturan sudah jelas di KUHP pidana itu. Kalau dia menadah barang curian, ancaman hukuman maksimal adalah 2 tahun. Maksimal 2 tahun berarti bisa di bawahnya Maksimal 2 tahun berarti bisa di bawahnya. Bisa 1 tahun, bisa juga 6 bulan. Tapi kebanyakan adalah hukumannya di dan itu adalah silakan menuju customer service. yang itu menjadi bukti bahasanya ternyata hukumannya itu cuma 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan hukuman pidananya. Masa penadahan tadi. Kenapa dia harus dihukum 1 tahun 4 bulan? Karena kan berarti dia melakukan penadahan di sini, teman-teman. Melakukan menadah barang-barang curian di sini. Maka aturan memberikan dia hukuman seperti itu agar apa? Agar dia tidak mendapat hukuman lebih daripada itu, teman-teman. Mungkin bisa lebih 2 tahun, 3 tahun.
Maknanya di positivisme diajarkan agar orang itu mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dikatakan undang-undang. Bukan persepsi dari orang, atau bukan persepsi di pengacara, tapi apa yang dikatakan undang-undang itulah yang menjadi konsep adanya positivisme hukum. Terus bagaimana doktrin? Karena kita ada namanya doktrin. Doktrin itu ajaran hukum. Hans Kelsen, J.A. Hart, kemudian Stephen Bow teori, itu merupakan bagian dari doktrin hukum. Doktrin hukum itu bagian. Tapi tetap ada doktrin hukum, ada asas. Kayak asas lex specialis derogat legi general itu asas hukum, teman-teman. Asas peraturan hukum. Asas dan doktrin itu adalah sebagai pisau analisis. Asas dan doktrin itu Fikri sebagai pisau analisis. Tapi yang dijalankan itu adalah tetap peraturan perundang-undangan. Pertanyaan kembali adalah, lalu bagaimana apabila di peraturan ada sengketa, ada pidana, tapi di peraturan itu tidak ada? Maka hakim wajib sebagai penemu hukum. Hakim sebagai penemu hukum, hakim sebagai seseorang yang bisa menemukan legal problem solving. Legal problem solving namanya adalah proses penyelesaian hukum di sini sih. Penemu siapa? Hakim. Walaupun tidak ada peraturan yang mengikat, tapi kan ada doktrin, ada jurisprudensi putusan hakim terdahulu yang diambil dari budaya, diambil dari sejarah, diambil dari doktrin dan asas hukum tadi itu. Walaupun tidak ada peraturannya di sini, teman-teman. Maka positivisme hukum itu ingin, sebenarnya mata kuliah kita positivisme hukum, karena kalau hukum alam itu adalah abstrak, sedangkan positivisme hukum memberikan kejelasan konkret bagi apa? Bagi penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum dengan konsep positivisme hukum. Apa itu positivisme hukum, Fikri? Yakni adalah penguatan tentang norma peraturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Apa itu norma itu, Fikri? Norma itu adalah pasal-pasal, ayat-ayat apa yang dikatakan oleh undang-undang di situ. Itu adalah positivisme hukum, teman-teman. Oke. Dan isi dulu, teman-teman, ada pertanyaan dulu. Oh iya, Dimas Setiawan, undang-undang yang bersifat khusus akan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Betul, Mas Dimas, namanya itu adalah lex specialis derogat legi general. Jadi kayak undang-undang tipikor tuh, Dimas, kan ada KUHP masalah tindak pidana korupsi. Kemudian ada undang-undang tipikor. Maka yang digunakan terlebih dahulu, Mas Dimas, adalah undang-undang tipikor, bukan KUHP tentang tindak pidana korupsi. Seperti undang-undang tentang peradilan agama, dan juga ada namanya kompilasi hukum Islam. Maka digunakan adalah undang-undang tentang peradilan agama, baru kemudian kompilasi hukum Islam. Lex specialis derogat legi general, itu asas hukum. Tapi kembali lagi adalah asas hukum dan doktrin hukum itu merupakan bagian. Asas hukum, doktrin hukum. Doktrin hukum kan bisa berarti doktrin dari barat. Doktrin hukum bisa berarti dari Islam. Doktrin hukum bisa berasal dari Indonesia sendiri karena Indonesia menggali-gali hukum adat di Indonesia gitu. Namun kemudian doktrin dan asas itu sebagai pisau analisis hukum. Pisau analisis hukum. Namun tetap sebagai patokan pertama itu adalah undang-undang atau pasal. Pertanyaan kemudian, tapi kan undang-undang itu produk politik. Undang-undang kan buatan politik, kan bisa jadi salah, betul. Tapi ada jalannya. Gimana jalannya itu? Agar undang-undang itu bisa murni hukum, maka ada peluang untuk melakukan judicial review kalau undang-undang itu bermasalah gitu. Tapi kalau undang-undang itu dari naskah akademik, kan pembuatan undang-undang pertama naskah akademik. Setelah naskah akademik ada rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang kemudian dibuatlah menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR. Rapat paripurna undang-undang DPR. Maka setelah dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang, maka itu sah menjadi undang-undang dan masuk dalam tambahan lembaran negara dan masuk dalam lembaran negara, maka itu wajib ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia, teman-teman. Pak Basuki, saya nggak tahu undang-undangnya. Saya itu rumahnya itu Papua, saya rumahnya Dayak. Yang dikatakan undang-undang, tidak lihat kamu berasal dari mana, karena konteksnya manakala undang-undang itu sudah sah menjadi undang-undang, karena masyarakat wajib mentaati di sini, teman-teman. Itu merupakan bagian dari positivisme hukum di sini, teman-teman.
Maka positivisme hukum berkembang di Indonesia sampai hari ini di sini. Maka teman-teman sebagai orang hukum, bukan kata kiai, bukan kata tokoh, tapi apa yang dikatakan undang-undang. Suatu sengketa gitu. Dasolen dan dasen namanya. Ada dasolen. Dasolen itu apa yang diharapkan, apa yang diinginkan. Dasennya kenyataan. Ada dasolen, ada dasin. Dasolen itu adalah harapan, dasennya kenyataan. Maka kalau ada perbedaan antara dasolen dan dasen, maka yang kita lihat kemudian itu apa teman-teman? Maka yang kita lihat itu adalah apa yang dikatakan oleh peraturan perundang-undangan. Baru kemudian kita interpretasi, kita tafsirkan sesuai dengan ilmu penafsiran hukum. Dasolen dan dasin. Dasolen itu apa? Harapan. Dasennya apa? Kenyataan. Dasolen dan dasin. Maka manakala ada suatu dilematik antara undang-undang disampaikan dengan kenyataan berbeda, maka di situ kita lihat apa yang dikatakan undang-undang dan bagaimana kita menafsiri undang-undang tadi, teman-teman. Bagaimana kita bisa menafsiri suatu peraturan perundang-undangan terkait di situ adalah itu bukan bagian dari adanya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia di sini. Konteks positivisme hukum berkembang di Indonesia hari ini. Maka dalam konteks penelitian hukum teman-teman, pengembangan konteks penelitian hukum, yakni kalau ada kasus kita kemudian bagaimana memberikan suatu kepastian hukum tadi, teman-teman. Kepastian hukum otomatis kan dilihat dari peraturan perundang-undangan dan kemudian peraturan perundang-undangan, contoh pasal 1 Undang-Undang Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan seperti ini. Setiap warga negara harus berhak menikah, bukan wajib ya. Berhak menikah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pertanyaan kemudian, apa yang dimaksud dengan agama? Apa yang dimaksud dengan kepercayaan? Kan itu sesuai dengan paham sekalian, teman-teman. Agama apa, kepercayaan apa? Nah, itu ditafsirkan kemudian, teman-teman, di sini ada. Apa sudah berjalan baik? Alhamdulillah sudah di sini. Tapi kalau memberikan kesejahteraan masih belum, Messi. Nama itu proses. Karena hukum tidak bisa berdiri sendiri, Messi. Hukum harus berdiri dengan ekonomi, dengan kesehatan, Messi. Itu merupakan bagian, Messi. Jadi bagaimana kalau pertanyaan Messi, apakah sudah berjalan baik? Masih belum, Messi, di sini. Itu proses di sini, Messi. Karena itu kayak aneh sih. Kalau hukum itu memberikan kepastian kesejahteraan, karena tujuannya itu untuk memberikan keadilan. Dalam memberikan keadilan, Messi, itu hukum juga memberikan suatu asas kemanfaatan di sini, Messi. Harapan seperti itu. Maka itu, Messi, ya. Messi bertanya positivisme hukum apa sudah berjalan baik di Indonesia? Alhamdulillah sudah, Messi. Kalau saya jawab pertanyaan Messi. Namun perlu peningkatan. Maka perlu adik-adik ya semua ini untuk bisa menjadi penegak hukum ke depannya. Bisa menjadi legal problem solver. Bagi pemecah kebutuhan masalah hukum di masyarakat, entah itu sebagai tokoh, entah sebagai pengacara, entah sebagai hakim, entah sebagai jaksa. Kan teman-teman bisa menjadi jaksa walaupun itu di HES, entah menjadi dosen, itu merupakan memberikan pencerahan terhadap hukum di sini. Kalau pertanyaan Messi dan apa sudah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Kalau memberikan kesejahteraan masyarakat, prakteknya hari ini banyak yang terpidana korupsi itu mengembalikan uangnya hasil dari korupsinya, Messi. Kan itu merupakan salah satu bagian adanya penegakan hukum di Indonesia. Kalau semua pelaku tindak pidana korupsi, Messi, tidak ditindak, kan kasihan masyarakat, Messi, yang sudah bekerja keras untuk bisa adil di sini. Karena disitulah kemudian, Messi, yang korupsi itu diucapkan sebagai extraordinary crimes. Korupsi bersama narkoba, bersama dengan teroris, itu diucapkan sebagai extraordinary crimes. Apa extraordinary crime, Messi? Adalah kejahatan luar biasa. Di Belanda diucapkan korupsi sebagai serious crime. Indonesia korupsi disebut dengan ucapan adalah extraordinary crimes, kejahatan luar biasa. Tapi keadilan lemah di rakyat kecil, betul, Messi, itu memang betul. Dan maka kemudian di sini pemerintah membuat, Messi bertanya, tapi keadilan lemah di rakyat kecil, Pak. Betul, Messi. Tapi kan sebenarnya konsepnya itu adalah
rakyat kecil punya peluang untuk itu loh. Pos Bakum, ada pos bantuan hukum yang berikan bantuan hukum gratis Messi bagi masyarakat. Bagi masyarakat di situ. Nomor antrian 8. Teman-teman, 5. teman-teman itu dulu ya. Menuju customer Itu dulu service. teman-teman, mohon maaf bila kesalahan. See you next time. Ada pertanyaan silakan pertama. Oke, itu dulu teman-teman. Selamat siang Pak. Siang, silakan. Ya, yang mau transaksi dengan Bapak siapa? Basuki Pak. Ya, silakan Pak. Basuki dulu. Terima kasih sudah menunggu ya Pak. Ya. Maaf, ATM-nya tetelan ya Pak. Ya? Iya. Untuk buku tabungan sama KTP-nya dibawa. Oke. Ya, boleh saya pinjam Bapak? Pak Basuki, mohon maaf saya dibantu untuk tanda tangannya ya sebelah sini. Oke. Terus juga sebelah sini ya. Oke. Silakan. Ya, saya cek dulu ya Pak ya. Silakan Pak. Ingat di mana Bapak? Di IAIN Jember. Ya, ya. Iya. Ngajar apa Pak? Hukum Pak. Hukum. Hukum. Hukum syariah sebenarnya. Syariah ya.